Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, pada kesempatan kali ini saya Nurdin Ghazali akan menjelaskan tentang hukum sholat taraweh yang diantaranya akan diambil rujukan atau referensinya dari kitab Sahih Bukhari juz pertama. Sebelum itu kita berdoa dulu, semoga semuanya kita itu mendapatkan rezeki yang halal, barokah dan melimpah ruah, istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebetulnya tarawih itu 20 rakaat atau 8 rakaat. Nah, ini akan saya jelaskan dan mohon doanya semoga ini menjadi kebenaran. Semuanya mendapatkan kebenaran. Dan saya sekarang lagi memfokuskan diri ketika konten ini ada rujukannya, ada referensinya. Kalaupun tidak diedit di video, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Silakan dilihat aja di deskripsi. Kita kembali ke bahasan. Sahabat santri, apakah tarawih itu 20 rakaat atau 8 rakaat? Saya akan bahas, semoga tuntas dalam kesempatan kali ini. Dulu itu di zaman sahabat, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu sahabat yang termasuk Khulafaur Rasyidin nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, waktu itu ketika akan melaksanakan sholat tarawih. Dari guru saya didapatkan itu pada malam keempat sahabat itu tidak tertampung. Jadi tempatnya, masjidnya tidak muat saking banyaknya sahabat yang akan melaksanakan sholat tarawih. Saking banyaknya sahabat. Makanya di waktu itu pelaksanaan sholat tarawih itu ada yang di rumah, ada yang di masjid. Di masjid dilaksanakan, di sini dijelaskan 8 rakaat dan di rumah 12 rakaat. Jadi sahabat santri, dulunya itu tarawih itu tidak langsung 20 rakaat, tapi yang di masjid 8 rakaat dan di rumah 12 rakaat. Masih seperti itu. Nah, Sayyidina Umar punya inisiatif. Alangkah baiknya, pahalanya berlipat ganda, pahalanya semakin besar kalau jemaah tarawih yang di rumah dan yang di masjid itu digabungkan, sehingga 8 rakaat di masjid dan 12 rakaat di rumah itu kalau digabungkan ditambahkan 8 tambah 12 sama dengan 20 rakaat. Jadi Sayyidina Umar ada inisiatif seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana supaya sahabat santri lebih percaya, lebih yakin? Saya akan membacakan, silakan dilihat di sini keterangannya dalam kitab Sahih Bukhari juz pertama di halaman 342 itu ada. Tentunya sahabat santri jangan terpaku dalam Sahih Bukhari, tentunya dalam kitab-kitab yang lainnya itu pun ada tentang dalil sholat tarawih. Tetapi yang akan saya bahas, yang akan saya bawakan dalam kesempatan ini, yaitu dari kitab Sahih Bukhari juz awal atau juz pertama halaman 342. Yuk kita bacakan dulu supaya lebih yakin. Wa an ibni Shihabin an Urwah bin Zubair an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhan. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari pada suatu malam berjalan bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk apa? Di sini dijelaskan lailatan fi Ramadhan ilal masjidi, untuk melaksanakan, kalau sekarang itu kita untuk melaksanakan tarawih, ibadah sholat tarawih. Nah, ke masjid pada waktu itu. Terus di sini dijelaskan juga faidan adnasu auza'u mutafarriquna yusalli rajulin nafsihi. Pada waktu itu
manusia, para sahabat itu berdesakan. Saking penuhnya di masjid tersebut. Sholatnya masing-masing. Yusalli rajulu li nafsihi. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi sholatihi. Arahtu faqala Umar. Inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthala. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Nah, kata Umar di sini dijelaskan. Kata Umar, saya punya pendapat bagaimana kalau orang-orang yang sholatnya masih terpisah ini dikumpulkan dalam satu imam. Seandainya ini manusia sahabat ini dikumpulkan dalam satu imam, artinya berjamaah dengan satu imam. Karena memang sholat itu beberapa imam gak apa-apa. Maksudnya di tempat sebelah ada berjamaah, di tempat sebelah lagi ada berjamaah. Sebetulnya itu gak apa-apa, tapi kurang baik. Itu sah-sah saja. Nah, kata Sayyidina Umar, seandainya orang-orang yang sholatnya terpisah ini disatukan, dikumpulkan dengan satu imam, lakana amthala, tentunya ini akan lebih pantas, lebih banyak pahalanya. Karena memang dalam sholat berjamaah itu semakin banyak jemaah, itu semakin banyak pahalanya. Nah itu. Selanjutnya di sini. Nah, tsumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qarihim. Qala Umar, ni'mal bid'atu. Nah, jadi sahabat santri, sholat tarawih itu adalah sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang bid'ah. Maaf, jangan dulu bid'ah dolalah. Ini kan bid'ah hasanah. Jadi dijelaskan dari guru saya bahwa tarawih itu sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah masih hidup itu tidak ada tarawih yang disatukan seperti itu. Tidak ada. Nah, ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu sesuatu yang bid'ah, tetapi bukan bid'ah dhalalah. Ini termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab di sini menjelaskan, ni'mal bid'atu hadhihi. Nah, nikmat, sungguh baik, nikmat itu alangkah baiknya bid'ah ini. Bid'ah yang baik yaitu menyatukan orang yang tadinya sholatnya berpisah-pisah dengan beberapa imam, sekarang sholatnya disatukan dengan satu imam. Ni'mal bid'atu hadihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili. Nah, makanya tarawih itu adalah termasuk ijma'nya para sahabat. Jadi tarawih yang berjamaahkan itu adalah termasuk ijma' para sahabat. Nah, seperti itu. Ijma'nya para sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan, Kang Nurdin, apakah tarawih itu bid'ah? Ya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena memang tarawih itu tidak terjadi, tidak dilaksanakan di zaman Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikerjakan atas inisiatif Sayyidina Umar. Dulunya di masjid 8 rakaat, di rumah 12 rakaat. Ada inisiatif dari Sayyidina Umar, alangkah lebih baiknya. Tentunya pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar seandainya ini manusia, sahabat ini semuanya disatukan dalam satu jemaah dengan satu imam. Tentunya angka lebih elok, angka lebih baik, pahalanya lebih besar. Makanya tarawih itu diberjamaahkan, disatukan dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah salah satu ijma' sahabat, menyatukan umat, menyatukan sholat tarawih dengan satu imam. Yang tadinya 8 rakaat di masjid dan sebagiannya ada yang melaksanakan sholat 12 di rumah, disatukan menjadi 20 rakaat.
di masjid dengan satu imam itu dimulai dari inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Santi termasuk ke dalam ijma sahabat, yaitu mengerjakan taraweh sambil berjamaah atau taraweh berjamaahkan. Nah, jadi kalau dalam ormas untuk NU dan yang sepaham itu taraweh itu 20 rakaat. Nah, untuk ormas-ormas yang lainnya itu biasanya melaksanakannya 8 rakaat. Nah, bagaimana pembicaraan untuk menyatukan umat? Nah, gini. Kita jangan menyalahkan yang 8 rakaat. Itu silakan saja, itu punya pendapat masing-masing, punya dalil referensi manqul anhu masing-masing. Tetapi kalau dilihat dalam keterangan, dalam dalil-dalilnya itu lebih kuat yang 20 rakaat. Itu. Lebih kuat yang 20 rakaat. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan juga, Kang Nurdin, bagusan yang mana? 20 rakaat tetapi itu sholatnya cepat. Karena memang saya lihat di YouTube itu kan ada imam yang sangat cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf, kalau sholat kita tidak ada tumaninahnya itu tidak sah. Secepat bagaimanapun, secepat apapun, tetap tumaninahnya itu harus ada. Makanya cepat itu cepat yang mana? Sholat yang menjadi sah. Nah, ini harus benar-benar dikaji dengan ilmu fikih. Jangan sampai kita terdorong oleh makmum supaya cepat, tetapi menurut ilmu fikih, menurut ulama fikih itu sholatnya tidak sah. Untuk apa? Mubadir atau tabdir, sia-sia. Makanya menyikapi hal tersebut, daripada 20 rakaat kita melaksanakan tarawih itu cepat gak karuan, menjadi tidak sah, ya kita ambil dari 20 rakaat itu 8 rakaat. Gak apa-apa. Tetapi 8 rakaat dengan yang benar-benar sempurna, tidak dilewati seperti sunatnya tahiyat akhir ya bacaan sholawat Ibrahimiyah, itu lebih baik. Itu. Jadi saya tidak akan memperuncing suasana menjadi terpecah belah. Mau yang 8 silakan, itu ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang 20 silakan. Tetapi kalau dilihat dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang lebih kuat dalilnya, yang lebih terpercaya itu yang 20 rakaat. Kang Nurdin, apakah yang 8 rakaat itu ada dalilnya? Oh, ada. Ada dalilnya. Mana? Dalilnya akan saya bacakan. Di sini. Bi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Sa'id al-Maqbari an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira qala ya Aisyatu inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Itu dalil yang dipakai dari ormas yang lain bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Sebetulnya diterima dari guru saya yang barusan saya sebutkan, dalil itu bukan dalil tarawih, tapi itu adalah hadis witir. Itu adalah hadis witir. Nah itu. Jadi saya referensinya mengambil yang 20 rakaat sholat tarawih itu dari kitab Sahih Bukhari juz pertama, silakan dibuka di halaman 342. Tetapi kita dalam perikhtilafan ini jangan sampai mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus menjadi kesatuan yang luar biasa, kesatuan yang utuh. Justru ikhtilafu ummati rahmati. Yang mengambil dalilnya itu untuk tarawih 8 rakaat itu silakan, itu hak Anda. Tetapi kalau dilihat dari dalil-dalil dari guru-guru, dari kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lainnya, dalam buku ke-NU-an dan yang lainnya dan yang sepaham, tarawih itu adalah 20 rakaat. Yang prosesnya tadi sudah saya jelaskan bahwa awalnya 8 rakaat di masjid, 12 rakaat di rumah. Atas inisiatif pendapat yang luar biasa dari Sayyidina Umar, maka disatukan
semuanya berjamaah dengan satu imam dengan harapan pahalanya lebih banyak, lebih elok, lebih kompak, maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tarawih itu disatukan menjadi 20 rakaat yang dilaksanakan di mana? Di Masjid. Alhamdulillah. Gitu. Jadi untuk saudaraku, sahabat santri, kita jangan sampai kita bermusuhan atau kita menjadi fitnah. Yang 8 silakan, yang 20 silakan. Tetapi dalil yang lebih kuat, lebih terpercaya itu yang 20 rakaat. Nah, seperti itu. Dalam pelaksanaannya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengejar 20 rakaat tapi tidak ada tumaninah, itu tidak sah. Daripada 20 rakaat tidak sah, kita mending pilih yang 8 rakaat tapi sah. Tetapi di samping itu, karena kita ingin menghapus dosa kita, karena Ramadan itu adalah pembakaran dosa. Ramadan itu membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan kita. Makanya kita optimalkan, maksimalkan kita totalitas. Jangan sekedar 8 rakaat, tetapi laksanakan tarawih itu sampai 20 rakaat. Itu dipimpin oleh imam yang bertanggung jawab, bukan sekedar kita bijaksana terhadap makmum sampai kita ingin bijaksana kelihatannya tapi tidak bijaksana. Memang harus bijaksana, jangan terlalu lama tapi jangan terlalu cepat juga. Jadi dalam pelaksanaannya kita ya bagaimana khairul umur awsatuha, kita itu middle, pertengahan, tidak terlalu lama karena makmum atau jemaah itu akan kabur, tidak ingin tarawih lagi karena terlalu lama, dan tidak terlalu cepat juga karena itu sholatnya tidak akan sah. Jadi sebagai seorang imam itu harus mempunyai keputusan terbaik, tidak terlalu lama, bijaksana, tetapi sholatnya sah, apalagi dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat santri, jangan sampai terulang kembali ada taraweh 3 menit atau 10 menit 20 rakaat itu tamat. Jangan. Cepatnya itu tidak pakai fikih, itu bahaya sholat seperti itu. Kalau dikumpulkan ulama-ulama yang ahli ijtihad seluruh dunia, sholat taraweh umpamanya itu selesai 7 menit, itu akan menjadi permasalahan, itu tidak akan diterima. Karena menurut pemikiran kita, menurut pemikiran yang diambil dari mantik dan lain sebagainya, segala sesuatu itu butuh waktu, perlu waktu dan kesempatan. Makanya taraweh itu rata-rata 25 menit, 30. Saya kalau menjadi imam itu 40 menit. Jadi saya pun sahabat santri punya keputusan kepada makmum. Saya kecepatannya segini. Ini sudah sangat hati-hati. Tumaninahnya diatur, kecepatannya diatur. Kalau lebih kurang dari ini, artinya lebih cepat dari ini, maaf, saya tidak bisa. Saya tidak akan mau jadi makmum, mau jadi imam. Saya tidak akan mau jadi imam. Kenapa? Karena jadi imam itu berat. Nanti akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat itu. Yang terasa dari alam barzakh, bahkan terasa juga dari dunia keberkahannya itu. Insya Allah kalau kita benar, kita khusyuk, kita ikhlas, itu akan terasa keberkahannya. Jadi untuk sahabat santri yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, tentunya di malam harinya kita melaksanakan tarawih, jangan bingung-bingung. Itu hadis yang paling sahih, bahkan keterangan-keterangan dari guru yang paling bisa dipercaya, itu tarawih itu adalah 20 rakaat. Adapun tetangga kita yang dengan dalilnya itu 8 rakaat, silakan saja. Itu punya dalil masing-masing, silakan saja. Tetapi dalam keilmuan kita harus tanya dari guru, kitabnya mana, surahannya mana, penjelasan mana. Yang paling kuat adalah 20 rakaat. Tentunya pelaksanaannya dengan hati-hati, jangan terlalu cepat, pakai tumanina, jadi imam yang baik, imam yang bijaksana, tetapi imamnya harus tegas juga sehingga tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat santri, apakah Kang Nurdin tarawih itu ada di luar Ramadan? Itu jawabannya tidak ada. Jadi tarawih itu pelaksanaannya hanya di bulan Ramadan. Jadi sudah sepatutnya kita memaksimalkan kapan lagi waktunya melaksanakan tarawih, maka tarawihnya harus maksimal. Laksanakan yang 20 rakaat. Lama sedikit gak apa-apa.
karena segala itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Gak apa-apa 40 menit, 45 menit gitu, supaya ibadah kita maksimal. Jangan nunggu yang tahun depan. Tahun depan kita belum tentu masih hidup, atau kita sibuk, atau ada apalah alasannya. Tetapi kita manfaatkan, kita maksimalkan tarawih yang sekarang. Ibadah tarawih yang sekarang, laksanakan 20 rakaat. Bahkan di tempat saya itu witirnya itu ada yang 5 rakaat. Jadi kalau digabung itu jadi 25 rakaat. Ada yang 27, silakan. Rata-rata di Indonesia itu digabung dengan witir itu jadi 23. Nah, pelaksanaan tarawih itu dilaksanakan setelah sholat berjamaah, setelah sholat isya berjamaah awal waktu di masjid. Tuluy ba'da isya wiridan sebentar berdoa, selanjutnya setelah itu melaksanakan sholat tarawih. Biasa itu ada komando, shollu sunatat tarawih raka'ataini jami'an rahimakumullah. Nah, seperti itu biasanya ada. Biasanya oleh imam atau petugas yang sudah ditentukan oleh Bapak DKM biasanya, atau oleh Bapak Kiai biasanya. Shollu sunatat tarawih raka'ataini jami'an rahimakumullah. Coba diulang. Shollu sunatat tarawih raka'ataini jami'an rahimakumullah. Nah, seperti itu. Itu adalah keilmuan ketika kita melaksanakan tarawih. Jadi untuk teman-teman silakan dicari dari guru-guru yang lain, dari keterangan-keterangan yang lain, ditegaskan oleh YouTube atau oleh Google silakan. Tetapi intinya kita harus ngaji bahwa alhamdulillah kita setelah Ramadan kita akan melaksanakan sholat tarawih. Yang hadisnya udah saya bacakan dalam kitab Sahih Bukhari di juz awal di halaman 342. Kisahnya, perjalanannya, prosesnya sudah disebutkan tadi. Nah, tinggal kita laksanakan. Mau yang 8 silakan, mau yang 20 rakaat silakan. Tetapi dari guru-guru saya, dari kitab-kitab dan sumber-sumber yang dapat dipercaya, itu tarawih itu adalah 20 rakaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.